البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Diperhatikan. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, yang punya kitab disimak. Yang punya kitab disimak baik-baik barakallahu fi, karena pembahasannya seputar apa? Seputar prinsip dan juga jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di hadapan pemimpin muslim yang sah. Jangan sampai kita belok dikit akhirnya ikut orang-orang Khawarij, kilabun nar, atau enggak paham sehingga apa? Nah, terjatuh dalam perkara yang meremehkan atau semisalnya. Kita lihat halaman 217 yang kitabnya sama. Perhatikan, yang kitabnya sama, cetakannya sama, halaman 217. Yang cetakannya beda, dicek sini sebelahnya itu. Isma' baik-baik barakallahu fiik. Nanti ada pertanyaan langsung dijawab. Jangan sampai berpikir-pikir lagi ya. Pertanyaan yang mudah-mudah. Siapkan aja. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, penjelasan seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah salat di belakang imam yang fajir. Selama dia muslim sah salatnya, enggak ada larangan. Mafhum? Karena orang-orang Khawarij melarang. Enggak boleh salat di belakang orang ahlul ma'asi, di belakang imam pemimpin ahlul ma'asi. Karena menurut orang Khawarij kafir gitu loh. Sehingga kalau kita sholat di belakang pemimpin yang ahlul ma'asi yang sifatnya dosa besar, bukan kekufuran loh ya. Menurut mereka kita sholat di belakang orang kafir itu, enggak boleh. Menurut orang-orang Khawarij tadi. Kita lihat, diperhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fiikum. As-sunnatu, termasuk bagian sunnah, ta'atuhum, atau atasnya itu apaan? Wa min muhdatsatil umur wal bid'ah, termasuk perkara baru dan juga perkara bid'ah, al-khuruj ala a'immatil muslimin, berontak kepada pemimpin kaum muslimin. Hati-hati, berontak kepada pemimpin kaum muslimin itu termasuk kebid'ahan, perkara baru dalam agama. Kalau antum dan kita enggak puas dengan kebijakan pemimpin, kadang-kadang pemimpin mengeluarkan kebijakan yang kita enggak cocok loh. Karena rakyat sipil itu hampir semuanya, hampir 101% atau 99% itu pengennya tuh semuanya gratis. Ya enggak? Pengennya gratis fasilitas itu. Ya kan? Nah, makanya ketika melihat kebijakan pemimpin naikkan harga, itu paling banyak yang enggak setuju. Kok harganya naik? Kenapa mahal? Nah, Ahlus Sunnah bagaimana sikapnya Ahlus Sunnah? Sabar. Ingat-ingat hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Man kariha min aminihi syai'an fal yasbir. Man kariha min aminihi syai'an fal yasbir. Perhatikan itu. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak cocok, kebijakan yang kita enggak setuju, sabar. Bukan berontak, bukan kudeta, bukan demonstrasi teriak-teriak di jalan, enggak perlu. Sabar aja. Paham ya? Sabar, kemudian apa? Banyak berdoa. Didoakan pemimpin akan mendapatkan apa? Hidayah. Mafhum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat wa tarkus shalah khalfahum, dan juga termasuk bentuk perkara bid'ah, meninggalkan salat di belakang mereka, enggak mau salat di belakang pemimpin. Selama pemimpinnya itu muslim sah, nah barakallahu fiik, pemimpin muslim yang sah, salat di belakangnya sah saja, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Paham ya? Jangan melarang. Wah, enggak boleh itu pemimpinnya ahlul ma'asi dia. Pemimpinnya itu kadang mendem karena mabuk. Orang muskir, orang yang sedang barakallahu sakron, orang mabuk. Perhatikan, itu dosa besar atau kafir? Dosa besar, enggak kafir. Nah, antum lihat kemarin ya. Siapa kemarin yang pemimpin yang dikenal suka mabuk kemarin? Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah salat subuh berapa rakaat kemarin? 4 rakaat. Nengok ke belakang, ternyata di belakang itu ada sahabat yang mulia. Siapa kemarin? Abdullah bin Mas'ud. Nah, ya kan? Kemudian mengatakan, apakah perlu aku tambah lagi? Udah 4 rakaat sudah salat subuh. Nah, dia terkenal mabuk dia memang, Al-Walid bin Uqbah ini. Nah, kemudian juga sebagian sahabat salat di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Safak, suka mengalirkan darah manusia, bayangkan itu. Tapi karena dia adalah ahlul ma'asi, bukan sampai tingkatan kekufuran, tetap mereka salat di belakang mereka. Mafhum? Itu sekedar dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Termasuk perkara bid'ah meninggalkan salat di belakang pemimpin muslim, ahlul ma'asi.
Wa nahwu dzalik minal mukhalafah, dan selain itu dari penyelisihan-penyelisihan yang ada. Fa hadza minal bid'ah, ini semua termasuk perkara bid'ah. Bid'atul khawarij, awwalu bid'atin zaharat fil Islam, bid'atul khawarij, dihafalkan itu. Awwalu bid'atin zaharat fil Islam, bid'atul khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam, bid'atul khawarij. Munculnya sejak kapan? Sejak zamannya tabi'in, atba' tabi'in, atau bahkan sejak zaman Rasulullah? Sejak zaman Rasulullah SAW. Siapa kemarin pelapornya kemarin? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Jangan terbalik. Ada Dzul Khuwaisirah Al-Yamani, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yang mana? Yang pemimpin Khawarij, yang Al-Yamani atau At-Tamimi? At-Tamimi. Kalau Al-Yamani yang siapa itu? Badui yang kencing di dalam masjid itu. Kisah yang seorang badui kencing di dalam masjid, ternyata dilihat di dalam syarahnya itu namanya Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Paham ya? Sama-sama Dzul Khuwaisirah dikondisikan. Kita lihat as-sunnatu termasuk bagian sunnah, ta'atuhum, penting ini, mentaati mereka, was-shalatu khalfahum, salat di belakang mereka. Taat kepada mereka, salat di belakang mereka, wal jihadu ma'ahum aidha, jihad bersama pemimpin jika diminta. Jihad tolak, pemimpin pusat minta, rakyat sipil untuk ikut apa? Berjihad, berangkat. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa inam idastaghfaru al-muslimin bil jihad, apabila apa? Mereka meminta agar kaum muslimin itu apa? Berangkat jihad. Dia tolak berarti kan berangkat semuanya. Ya tentunya semuanya yang memang dianjurkan berjihad, karena ada wanita, ada orang tua, dan anak kecil itu dapat udzur mereka. Yang istilahnya selain itu berangkat. Atau ada beberapa yang disisakan tetap belajar, menyampaikan ilmu, apabila mereka pulang kembali ke kampungnya nanti ada yang mengajari ilmu. Itu ada dalilnya. Secara global berangkat semuanya. Au amaru ahadan mu'inan bil jihad, atau muayyanan bil jihad, ta'ayyana dzalik alaihim ta'atu liwalil amr. Penting ini. Atau pemerintah merintahkan salah seorang individu untuk berangkat jihad, maka wajib atas orang tersebut, paham ya? Untuk apa? Untuk mentaati pemimpin tersebut. Paham? Mungkin dilihat ada rakyat sipil yang kelihatannya masya Allah ya, orangnya kuat, kemudian fisiknya juga kuat, mentalnya kuat, nah diminta pemerintah, ayo bismillah berangkat jihad misalkan. Paham ya? Seperti itu. Nah, berangkat. Dalilnya mana? Lihat ini. Wa idastungfirtum fangfiru. Apabila kalian diminta lari berangkat perang, larilah kalian. Lari berangkat maksudnya. Paham? Nah, seperti itu. Wa kadzalikal hajj. Seperti itu pula haji. Haji di belakang pemimpin muslim yang sah, walaupun dia ahlu ma'asi, sah. Paham ya? Jangan sampai mengkafirkan lo ya, ingatnya lo ya. Kalau zaman sekarang banyak orang-orang yang apa? Yang termakan syubhatnya orang-orang takfiriyun. Wah, pelaku dosa besar kafir. Pemerintah Indonesia ini berhukum dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, kafir katanya. Allah musta'an. Jadi di mata mereka itu seperti aparat negara, polisi, tentara, itu udah mata mereka tauhid. Udah. Allah musta'an. Berbahaya. Akhirnya berani mengatakan negara Indonesia bukan negara Islam katanya. Negara apa? Negara kafir. Pergi aja, hijrah sana. Paham ya kalau ada yang mengatakan seperti itu? Karena ada memang orang takfiriyun itu sampai mengatakan seperti itu sebagian mereka. Kita ini hidup di negara Islam bukan negara Islam katanya. Lah kenapa? Karena dia berlandaskan negara Islam itu harus berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah. Ternyata dijelaskan Syekh Shalih Fauzan, suatu negara dikata negara Islam itu semata-mata mayoritas penduduknya muslimin masuk dalam definisi negara Islam. Paham ya? Tidak mengharuskan semuanya berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah. Memang itu suatu perkara yang diharuskan oleh syariat, tapi kan enggak memungkinkan semuanya harus. Paham ya? Tapi itu dinilai apakah negara Islam ini negara Islam atau bukan semata-mata karena berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah tadi ya. Karena apa? Karena semata-mata mayoritas kebanyakan penduduknya muslimin itu dikatakan negara Islam. Paham? Makanya dulu pernah ditanyakan itu, barakallahu fiik. Nah, kalau masih menilai bahwasanya negara Indonesia ini negara kafir, negara kufar, suruh rela aja hijrah. Nah, barakallahu fiik, Allah musta'an. Maksudnya jangan berlebihan karena kadang seperti itu keadaannya. Sabar. Kita lihat sini. Kanal umara yuqimuna haji. Waktu itu para pemimpin mereka menegakkan haji. Berarti bagaimana haji ilegal ini? Boleh enggak? Kan udah ada haji pemerintah. Sekali daftar nanti berangkatnya 40 tahun yang akan datang.
Atau berapa tahun itu ya? 20 tahun yang akan datang atau berapa tahun kurang lebih ya? Sekitar itu ya. 20 tahun yang akan datang baru berangkat. Boleh enggak kita lewat haji lewat apa? Travel lain gitu loh. Nah, barakallahu sebenarnya kalau itu kaitannya masalah apa? Maslahah mafsadah yang sifatnya di negara Saudi dibatasi orang-orangnya, memang kalau seandainya ke sana dia akan menimbulkan doror karena banyaknya orang berhimpit-himpitan dan semisalnya dan akan menimbulkan kematian dan semisalnya, di situ nggak boleh kita bertindak semena-mena. Tapi kalau masih ada waktu dan ada peluang di sana aman-aman saja, paham ya? Mencari yang terbaik lebih baik. Paham ya? Karena umur nggak tahu sampai kapan itu loh. Paham ya? Ya kan? Daftar sekarang daftar tahun 2000 sekian, berangkatnya 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang ternyata sudah meninggal. Belum sempat berangkat kan? Nah, ketika ada yang lebih mudah, lebih murah, bisa berangkat, tertunaikan haji, bismillah. Paham ya? Walaupun nanti visanya ziarah, visanya apa tijarah atau semisalnya, intinya tertunaikan haji tadi itu. Mafhum? Nah, yang seperti itu sudah ma'ruf di kalangan orang-orang yang melaksanakannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebenarnya kalau selama tidak ada mafsadah itu seharusnya dipermudah, bukan dipersulit. Karena alasannya ini macam-macam, mungkin uangnya rakyat sipil yang dipakai mendaftarkan tersebut diputarkan, dipakai untuk bisnis misalnya, itu lain urusan mereka. Yang jelas kalau seandainya ada yang murah ya, murah, aman, kemudian bisa berangkat dengan cepat, bismillah. Nggak ada larangan dalam syariat. Secara syariat nggak ada larangan itu ya. Cuman kalau tadi itu ingat, masalah mafsadah diperhatikan. Kalau memang itu ketetapan dari sana, nggak boleh lebih dari itu orangnya. Kalau lebih nanti akan terjadi himpit-himpitan, banyaknya manusia, akhirnya pada meninggal, banyak mafsadah. Nah itu di situ kita menahan. Kalau sampai seperti itu ya. Tapi untuk praktek yang selama ini ikhwah kita yang membuka travel itu, sebagian mereka yang berani murah atau misalnya, itu sebenarnya masalah fasilitas saja. Kalau manusianya masih muat sana. Fasilitas bagaimana? Ya mungkin karena orangnya nggak lewat pemerintah, ya tidurnya di pelataran sebagian. Tidurnya di gunung-gunung itu. Enggak di tenda gitu loh. Kalau resmi kan di tenda. Itu sekedar contoh, barakallahu fiik. Kalau zaman waktu itu para umara, mereka berhaji, nah rakyat sipil ikut. Wa fihi mukhalafatun dunal kufur. Dalam keadaan pemerintah tersebut punya penyelisihan selain kekufuran, perhatikan. Ada penyelisihan kepada mereka selain kekufuran. Jadi hanya dosa-dosa besar yang bukan kekufuran. Itu masih boleh kita di belakang mereka. Walam yakhtalifu alaihim, dan tidak menyelisihi atau berselisih dengan mereka. Walam yaqulu, perhatikan, dan mereka tidak mengatakan la naqbal hajja ma'ahum. Pemerintah enggak mengatakan kami tidak menerima haji bersama mereka. Maqalu hadza, mereka enggak katakan seperti ini. Fa hadza dalilun ala hadhil mas'alah 'azimah. Ini adalah dalil menunjukkan permasalahan ini permasalahan sangat besar. Perhatikan, permasalahan ini permasalahan yang sangat besar. Nah, Allahu musta'an. Aqsama alaihi al-firaq ad-dhalah, berbeda. Ngartikannya gitu ya. Berbeda dengan kelompok-kelompok sesat allati turidu tashtit al-Islam wal muslimin bi za'mil ghirah indahum, lihat ini. Yang tujuan mereka adalah ingin membikin cerai-berai. Membikin bercerai-berainya kaum muslimin dan agar mereka berpecah belah dengan dengan seruan mereka ini ghirah ini. Kecemburuan terhadap Islam ini. Jangan kita haji bersama pemerintah yang zalim, pemerintah yang pelaku maksiat. Mereka membumbui dan bumbu tadi. Akhirnya orang banyak tertipu, Allah musta'an. Wal ghirah laysat hakadha. Ghirah, kecemburuan terhadap syariat enggak seperti ini. Hadza laysa min ghirah. Ini bukan termasuk perkara yang ghirah, bukan termasuk kecemburuan terhadap al-haq. Bal hadza minal bid'ah. Bahkan ini termasuk perkara bid'ah. Wa yajibu munasahatu wulatul umur bit tariqatil la'iqah, penting ini, dan wajib menasihati pemimpin dengan cara yang layak. Perhatikan, wajib menasihati pemimpin dengan cara yang layak, cara yang terbaik, cara yang aman. Kalau mampu 4 mata, kalau nggak mampu 4 mata lewat bawahannya, kalau nggak mampu lewat itu semuanya SMS, settingan, nelpon kalau memungkinkan. Kalau nggak mungkin bagaimana doa? Apa kata Imam Fudail Iyad rahimahullah? Murajaah lagi ini. Al-Imam Fudail Iyad rahimahullah mengatakan apa? Tentang doa kepada pemimpin. Ingat? Bismillah. Antum? Ma'ruf ucapannya. Al-Imam Fudail Iyad rahimahullah ta'ala. Antum ingat antum?
Ingat enggak? Bismillah. Ingat enggak? Ayo antum. Ingat? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Dihafalkan itu ya. Lau alimtu annani da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Tak ulang-ulang ini. Paham ya? Pastikan melekat di benak antum semuanya. Disebutkan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala dan juga yang lainnya. Lau alimtu annani da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, niscaya doaku aku akan pakai untuk mendoakan pemimpin. Karena apa? Kalau pemimpin baik, insya Allah bawahannya juga baik, insya Allah bi'idznillah azza wa jalla. Sebaliknya, kalau rakyatnya baik, insya Allah, paham ya? Kalau ingin pemimpinnya baik, rakyat juga harus baik juga. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, Allahu musta'an. Ingat-ingat kalamnya tadi, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, lau alimtu annani da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu memiliki doa yang dikabulkan, niscaya doaku akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Mafhum? Bukan berontak. Ayo, berarti penting sekali ya. Allati tuhib. Nam allati tuhibbuhum fil khair. Yaitu dengan cara yang layak, yang apa? Yang mengajak mereka untuk apa? Berbuat kebaikan. Yang membuat mereka senang untuk berbuat kebaikan. Wa tuhadiruhum minasyarr, dan mengajak mereka untuk apa? Memperingatkan mereka dari kejelekan. Doakan semoga pemimpin kita diberikan teman duduk yang baik, ya kan? Itu nanti kalau terbukti teman duduk yang baik, insya Allah pemimpin baik juga. Paham ya? Tapi kalau teman duduk jelek, pemimpin enggak jauh beda dari teman duduknya. Fal munasahatu wajibatun bituruqis syar'iyyah. Lihat ini. Menasihati pemimpin itu wajib dengan cara yang syar'i. Bukan dengan cara berontak, bukan dengan cara kudeta, bukan dengan cara apa? Demonstrasi, katanya menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan keluhan rakyat, tapi teriak-teriak luar biasa. Syariat ditinggalkan oleh dia. Wah, sholat di jamak takdim sebagian mereka. Lagi demo di depan Monas. Wah, panas-panas demo itu lama. Lah kalau mau pergi ke masjid tenanggung, di jamak takdim sholatnya. Ada yang tayamum, alasannya nggak ada air. Memang di situ nggak ada air itu, masjid banyak. Ngapain nggak mau ke masjid? Bayangkan itu. Banyak pelanggaran syariat yang mereka lakukan. Ternyata apa? Teriak-teriak nggak direspon. Fasilitas umum apa? Dibakar. Tiang listrik dibengkokkan. Iya kan? Ban-ban dibakar tengah jalan. Bayangkan itu. Allah musta'an. Yang listrik yang mana itu? Yang dari besi itu. Dan dari cor-coran ya sulit dibengkokkan. Patah oleh-oleh. Nah ya. Maksudnya banyak seperti itu kejadian ya, barakallahu fiik, Allahu musta'an. Kemudian teriak-teriak, campur baur laki-laki dan perempuan. Pernah enggak ada demonstrasi suaranya pelan-pelan, pernah enggak antum dengar suara demonstrasi? Ada enggak kira-kira? Enggak ada kan? Mesti teriak-teriak orang demonstrasi, enggak ada yang tenang. Dan seringnya laki-laki perempuan. Jarang sekali laki-laki ketua, perempuan sendiri sudah kan. Campur situ sudah. Allahu musta'an. Jangan tertipu ya. Naam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ikut serta demonstrasi, hanya menasihati dengan cara tadi itu kalau memungkinkan. Kalau tidak, doakan. Kita lihat dikit lagi, perhatikan. La naqul innahu yuskat an akhta'ihim. La naqul innahu yuskit an akhta'ihim wa an mukhalafatihim. Kita tidak mengatakan bahwasanya dia akan diam dari kekeliruan mereka, atau an mukhalafatihim, atau dari ketergelinciran mereka, penyelesaian mereka. Bal yunasihuna bituruqil laika. Penting ini. Afan ini benar bukan yuskut, yaskut, afan yaskut. Harokatnya keliru, yaskut. Kami tidak mengatakan dia itu diam dari kekeliruan mereka, tidak pula apa? Diam dari penyelesaian mereka. Bal yunasihuna bituruqil laika. Bahkan mereka barakallahu fiikum yunasahun, dinasihati dengan cara yang terbaik. Dan yunasahun, mereka kembali ke mereka pemerintah ya, pemimpin, dinasihati dengan cara yang terbaik, dinasihati dengan cara yang terbaik. Disimak itu. Allati kanat salafu yunasihuna biha ulatul umur. Yang dahulu para salaf menasihati dengan nasihat tersebut. Nah, barakallahu fiik, ulatul umur itu para pemimpin. Min ghairi idharin li inkari alaihim, tanpa menampakkan bentuk pengingkaran, berontak pada mereka. Awil hadis anhum fil majalis. Penting ini. Tanpa apa? Menampakkan barakallahu menjelek-jelekkan pemimpin di majelis-majelis mereka.
khutbah Jumat dari awal akhir hanya menghina pemimpin, lengserkan, gulingkan jabatannya. Seperti itu. Itu barakallahu fihi hindari. Allah musta'an, didoakan. Atau selain itu. Masih agak panjang ternyata ya. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Sekaligus penyelesaian terhadap pembahasan ini. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.